KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN, kuliah kerja nyata di Desa Penari. Tak berjalan mulus, rentetan pengalaman horor pun menghantui mereka, hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Nah, film ini mengisahkan 6 mahasiswa yang sedang mencari tempat untuk KKN agar bisa lulus sesegera mungkin. Dengan bantuan Mas Ilham, kakaknya Ayu, akhirnya mereka menemukan lokasi untuk KKN di suatu desa terpencil di tengah hutan. Awalnya, kepala desa tersebut, Desa Penari, Pak Prabu, tidak mengizinkan karena desa tersebut banyak rahasia mistis dan fasilitas yang belum memadai. Namun dengan bujukan Mas Ilham, teman dekatnya, akhirnya Pak Prabu pun mengizinkan. Nah, butuh waktu 30 menit dari kota untuk menuju desa tersebut. Dari awal kedatangan mereka, Nur dan Widya sudah merasakan keganjalan di desa tersebut. Mulai dari awal, Nur yang terus diteror oleh sosok bertubuh besar, berwarna hitam, berbulu, serta bermata merah, atau masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan Gundrowo. Dan Widya yang sepanjang perjalanan selalu mendengarkan suara gamelan serta melihat sosok wanita berselendang hijau yang sedang menari di tengah hutan rindang mengikuti suara gamelan tersebut. Singkat cerita, Nur dan Widya pun terus diteror oleh makhluk halus yang hidup berdampingan dengan desa tersebut. Rupanya dari awal Badarawuhi, nama salah satu makhluk halus serta penghibur makhluk halus itu, sudah lama mengincar Widya karena Widya memiliki darah hangat yang sangat disukai oleh makhluk halus. Ia ingin menjadikan Widya sebagai dawu penggantinya untuk menghibur makhluk-makhluk halus tersebut. Nah, Badarawuhi pun memanfaatkan Bima karena Bima menyukai Widya, sasaran untuk penghibur makhluk halus tersebut. Bima didatangi Badarawuhi dalam mimpi. Ia melihat Widya sedang dililit ular besar. Ia pun diancam Badarawuhi, jika ingin Widya selamat, maka ia harus mengikuti perkataan Badarawuhi. Ia diperintahkan Badarawuhi untuk mengambil kawaturi atau gelang lengan di suatu pondok terlarang atau disebut tapak tilas untuk diberikan kepada Widya. Namun Bima berpikir tidak mungkin ia langsung memberikan kepada Widya. Akhirnya ia pun menitipkan kepada Ayu agar Ayu memberikan kepada Widya. Namun Ayu tidak mau memberikan kepada Widya karena Ayu menyukai Bima. Akhirnya ia pun juga ikut didatangi oleh Badarawuhi. Badarawuhi memerintahkan untuk segera memberikan kawaturi itu kepada Widya. Dengan imbalannya, Badarawuhi akan memberikan ia selendang hijau untuk memikat Bima. Nah, efek selendang hijau tersebut pun mengakibatkan Bima dan Ayu melakukan persetubuhan di suatu tempat keramat atau yang disebut dengan sinden. Kejadian itu pun berhasil dipergoki oleh Nur. Ayu dan Bima pun merasa menyesal melakukan hal tersebut. Mereka berkata bahwa mereka hilaf karena rentetan masalah dan pengalaman horor yang kerap kali terjadi. Akhirnya, Nur pun mengajak teman-temannya tidak lagi melanjutkan KKN di desa ini. Hingga akhirnya Nur memutuskan untuk pulang esok hari. Belum sempat untuk pulang, di malam harinya Nur dikejutkan dengan keadaan Ayu yang terbujur kaku dengan mata melotot. Nur pun berlari menemui Pak Prabu menceritakan hal yang terjadi kepada Ayu. Rupanya, tak selang dari itu, Bima juga ditemukan warga dengan keadaan terbujur kaku dan mata melotot sama seperti Ayu. Rupanya Ayu dan Bima dihukum karena perbuatan mereka. Ayu dihukum pengganti Badarawuhi untuk menari menghibur para makhluk halus tapak demi tapak di desa tersebut. Sedangkan Bima harus menikahi Badarawuhi. Dengan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam, esok harinya mereka pun pulang. Ayu meninggal setelah 3 bulan kepulangan mereka, sedangkan Bima meninggal setelah 2 bulan kepulangan mereka.